Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 4, akan mempresentasikan riset desain kuantitatif dalam proposal penelitian yang beranggotakan Hauzan, saya sendiri, dan Rudi Hendro. Langsung saja saya mulai. Apa itu class action research? Penelitian tindakan kelas adalah metode yang dilakukan guru untuk mencari tahu apa yang paling berhasil di kelas sehingga guru dapat meningkatkan pembelajaran siswa. Penelitian tindakan kelas juga dapat menjembatani kesenjangan antara teori dan praktek pendidikan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan setelah seseorang melakukan penelitian terhadap kegiatannya sendiri, di kelasnya sendiri, dengan melibatkan siswanya sendiri, melalui suatu tindakan yang direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Guru tersebut akan memperoleh umpan balik yang sistematis mengenai apa yang selama ini selalu dilakukan dalam kegiatan pembelajarannya. Karakteristik penelitian tindakan kelas. PTK karakteristik yang menonjol adalah dalam hal masalah yang akan diteliti. Masalah yang diangkat dan akan dipecahkan melalui PTK harus selalu berangkat dari permasalahan praktek pembelajaran sehari-hari yang dihadapi oleh guru. PTK akan dapat dilaksanakan oleh guru jika sejak awal guru menyadari adanya persoalan yang terkait dengan proses dan produk pembelajaran yang dihadapinya di kelas. Karakteristik kedua adalah bahwa PTK merupakan penelitian tindakan kolaboratif. Tindakan kolaboratif yaitu penelitian yang melibatkan orang lain untuk bersama-sama menemukan dan merumuskan persoalan pembelajaran di kelas. Dalam konteks ini, guru dapat berkolaborasi dengan dosen FKIP untuk melakukan penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas merupakan cara strategis bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran di kelas. Hal ini didukung oleh pernyataan yang menegaskan bahwa dasar utama bagi dilaksanakannya penelitian tindakan kelas adalah perbaikan. Perbaikan di sini terkait dan memiliki konteks dengan proses pembelajaran. Tujuan utama penelitian tindakan kelas adalah perbaikan dan peningkatan layanan dalam proses pembelajaran. Dengan strategi ini, guru akan lebih banyak berlatih mengaplikasikan berbagai tindakan alternatif sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pembelajaran. Manfaat penelitian tindakan kelas. Adapun manfaat yang dapat dipetik dari penelitian tindakan kelas mencakup inovasi pembelajaran. Dalam inovasi pembelajaran, guru selalu perlu mencoba untuk mengubah, mengembangkan, dan meningkatkan gaya pengajarnya agar ia mampu melahirkan model pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kelasnya. Guru selalu berhadapan dengan siswa yang berbeda-beda setiap tahun. Pengembangan kurikulum di tingkat sekolah dan kelas. Dari aspek pengembangan kurikulum, penelitian tindakan kelas juga dapat dimanfaatkan secara efektif oleh guru. Guru kelas harus bertanggung jawab terhadap pengembangan kurikulum dalam tingkat sekolah maupun kelas. Penelitian tindakan kelas akan sangat bermanfaat sebagai salah satu sumber masukan. Dari aspek profesionalisme guru dalam proses pembelajaran memiliki manfaat yang sangat penting. Guru profesional yang profesional tentu tidak enggan melakukan perubahan-perubahan dalam praktek pembelajarannya sesuai dengan kondisi kelasnya. Prosedur penelitian tindakan kelas. Langkah yang umum dalam penelitian tindakan kelas yang dapat dipakai sebagai berikut. Mengidentifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah, hendaknya ditentukan kriteria diantaranya adalah masalahnya harus penting bagi orang yang mengajukan masalah dan sekaligus signifikan. Kedua, masalah yang diajukan hendaknya dalam jangkauan penanganan. Ketiga, pernyataan harus mengungkapkan beberapa dimensi fundamental. B. Menganalisis masalah dan menentukan faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab. Dalam menganalisis masalah dan menentukan faktor-faktor yang diduga sebagai penyebab, perlu kiranya peneliti menganalisis untuk mengetahui problem-problem yang mungkin ada untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting.
C. Merumuskan gagasan-gagasan pemecahan masalah bagi faktor penyebab utama yang gawat dengan mengumpulkan data dan menafsirkannya untuk mempertajam gagasan tersebut dan untuk merumuskan hipotesis tindakan sebagai pemecahan. Dalam merumuskan hipotesis, perlu kiranya terlebih dahulu peneliti mengkaji teori-teori yang berkenaan dengan masalah yang diajukan. Hasil-hasil penelitian yang relevan akan memperkuat dalam merumuskan hipotesis. Kelayakan solusi atau pilihan tindakan pemecahan masalah. Langkah selanjutnya adalah membuat rancangan bagaimana tindakan sebagai pemecahan masalah dilaksanakan. Oleh karena itu, peneliti perlu membuat desain dan prosedur implementasinya dengan tahap kegiatan seperti dikemukakan sebagai berikut. Merancang model PTK sesuai dengan permasalahan, rencana kegiatan, tindakan dan keadaan atau situasi kelas. Kedua, mengatur langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Ketiga, melakukan identifikasi komponen-komponen pendukung yang diperlukan. Keempat, melakukan pengaturan dan penyusunan jadwal kegiatan yang akan dilakukan. Kelima, menyusun rancangan tindakan sesuai dengan model penelitian tindakan kelas dan jadwal kegiatan. Apa itu eksperimental research? Penelitian eksperimental adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Langkah-langkah penelitian eksperimen. Meneliti literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, mengidentifikasi dan membatasi masalah, merumuskan hipotesis, menyusun rencana secara lengkap dan operasional, melaksanakan eksperimen, menyusun data untuk memudahkan pengolahan, menentukan taraf signifikansi yang akan digunakan dalam menguji hipotesis, mengolah data dan metode statistika, menguji hipotesis berdasarkan data yang terkumpul, melakukan penafsiran, membuat kesimpulan. Karakteristik utama penelitian eksperimen. Manipulasi variabel. Bila kita melakukan eksperimen, maka secara sengaja kita mengintervensi terjadinya hubungan kausal. Situasi variabel bebas yang diasumsi sebagai penyebab munculnya gejala variabel terikat secara sengaja dimanipulasi. Manipulasi variabel itu dilakukan dengan menempatkan subjek pada situasi tersebut dan mencegah kemungkinan munculnya faktor lain yang dapat mencemari situasi itu. Kontrol. Kesimpulan tentang hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat dengan valid. Bila dilakukan pengontrolan pengaruh variabel lain terhadap variabel terikat. Pengontrolan ini menggunakan apa yang disebut dengan kelompok kontrol. Dalam berbagai segi, keberadaan kelompok kontrol sama dengan kelompok eksperimen. Satu-satunya perbedaan adalah pada kelompok eksperimen diberi perlakuan atau treatment, sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada perlakuan. Dengan demikian, bila muncul gejala yang berbeda antara kedua kelompok, maka itu dianggap sebagai pengaruh perlakuan atau treatment efek. Penugasan random. Dalam konteks eksperimen, perandoman dilakukan dalam dua kegiatan, yaitu dalam memilih subjek yang menjadi sampel, pemilihan random atau random selection, dan dalam menugaskan setiap subjek yang menjadi sampel ke dalam salah satu dari kelompok eksperimen atau kelompok kontrol, yang disebut dengan penugasan random atau random assignment. Pemilihan random berfungsi membuat kelompok subjek yang menjadi sampel itu representatif terhadap populasi. Adapun fungsi penugasan random adalah agar sebelum melaksanakan eksperimen, baik kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol, keadaannya sama atau homogen. Sehingga bila setelah eksperimen terjadi perbedaan pada kedua kelompok itu, perbedaan yang terjadi adalah pengaruh dari perlakuan.
perlakuan atau treatment. Di muka telah dijelaskan bahwa eksperimen pada intinya sama dengan observasi. Perbedaan antara keduanya terletak pada objek yang diamati. Pada observasi yang bukan eksperimen, objek yang diamati telah ada, sedangkan pada eksperimen objek yang diamati itu diciptakan situasi munculnya oleh peneliti. Memunculkan objek pengamatan itu adalah melalui perlakuan atau treatment. Kevalidan kesimpulan eksperimen. Kevalidan ini mencakup dua macam, yaitu kevalidan internal dan kevalidan eksternal. Kevalidan internal adalah kesohihan penyimpulan bahwa munculnya variabel terikat adalah disebabkan oleh variabel bebas. Kesohihan penyimpulan bahwa munculnya variabel terikat adalah disebabkan oleh variabel bebas. Dalam kurung sejarah kematangan testing instrumentasi regresi statistik, bias pemilihan subjek, kehilangan subjek, interaksi bias pemilihan subjek dengan kematangan, dan sebagainya. Adapun kevalidan eksternal adalah kesohihan memperlakukan kesimpulan ke dalam lingkup yang lebih luas atau kesohihan yang menggeneralisasi kesimpulan eksperimen. Kevalidan eksternal. Kesohihan memperlakukan kesimpulan ke dalam lingkup yang lebih luas atau kesohihan menggeneralisasi kesimpulan eksperimen. Efek interaksi tes, efek interaksi bias pemilihan subjek dan variabel eksperimen, efek reaktif dari pelaksanaan eksperimen, inferensi perlakuan berganda. Untuk selanjutnya adalah penelitian korelasi atau correlation research. Nah, di sini terdapat dua kata, yaitu penelitian dan korelasi. Secara sederhana, arti kata korelasi sendiri adalah hubungan. Nah, sedangkan penelitian adalah penelitian itu sendiri, sehingga dapat ditarik bahwa penelitian korelasi adalah penelitian yang digunakan untuk menemukan hubungan antar variabel. Next. Adapun ciri-ciri penelitian korelasional ini adalah 1. Apabila penelitian eksperimen tidak mungkin dilakukan karena variabel yang digunakan terlalu rumit. Yang nomor 2, hasil penelitian korelasi adalah tinggi, rendah, atau tidak adanya korelasi. Yang ketiga, penelitian korelatif dapat meramalkan variabel tertentu dengan berdasarkan pada variabel bebas. Ragam penelitian korelasional. Di sini ada 3, yaitu studi hubungan, studi prediksi, dan korelasi multivariat. Studi hubungan ini dilakukan untuk meneliti hubungan antara dua variabel dalam waktu yang sama. Nah, jadi peneliti hanya butuh mengumpulkan skor dari dua variabel tersebut. Kemudian skor tersebut dihitung koefisiensi korelasinya. Kemudian studi prediksi. Nah, studi ini berfokus pada satu atau lebih variabel dengan tujuan untuk mencari variabel lain atau memprediksi kejadian di masa yang akan datang. Kemudian korelasi multivariat. Nah, dari namanya, multivariat artinya multivariabel, artinya memiliki banyak variabel. Jadi studi kasus ini meneliti variabel lebih dari 3. Tentu saja fenomena yang diteliti biasanya sangat kompleks. Seperti yang saya singgung di ciri karakteristik penelitian tadi, hasil penelitian korelasional ini berupa koefisiensi korelasi. Artinya, itu adalah besar kecilnya hubungan antar variabel. Di sini saya mengambil pernyataan dari Ari di bukunya pada tahun 1985, skor variabilitas di dalam setiap variabel
yang dikorelasikan akan sangat menentukan besarnya koefisien korelasi. Variasi skor yang kecil menghasilkan koefisiensi korelasi lebih kecil. Begitu pula sebaliknya. Nah, kemudian next. Di sini ada rumus produk momen. Nah, di situ adalah RXY sebagai koefisiensi korelasi antar variabel X dan variabel Y. Kemudian sigma XY yaitu jumlah perkalian antara X dan Y. Maksudnya adalah variabel X dan variabel Y. Kemudian di situ X kuadrat atau deviasi X, kemudian Y kuadrat yaitu deviasi Y. Nah, rumus ini itu sebagai patokan untuk studi hubungan. Jadi ini untuk menghubungkan dua variabel tersebut. Nah, hasilnya pasti antara negatif 1, 0, dan 1. Nah, next, di sini ada interval koefisiensi. Jadi antara 0 sampai 0,199 itu dinilai sangat rendah. 0,2 hingga 0,399 itu rendah. 0,4 sampai 0,599 itu cukup. 0,6 sampai 0,799 itu dinilai kuat. Sedangkan 0,8 sampai 1 dinilai sangat kuat. Ini juga konsepnya sama seperti negatif. Jadi interval antara 0 sampai negatif 0,199, negatif 0,2 sampai negatif 0,399 dan seterusnya. Nah, perbedaannya adalah apabila koefisien yang dihasilkan adalah positif, artinya itu linear. Nah, jadi A naik, B juga naik. Sedangkan apabila negatif, pasti apabila A naik, B pasti turun. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, bagaimana cara menulis penelitian korelasional? Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah 1. Pemilihan masalah. Nah, peneliti itu harus mengetahui alasan kenapa variabel-variabel yang digunakan itu bisa dihubungkan. Nah, kemudian yang kedua, sampel. Nah, di sini ada berbagai sumber. Ada pendapat para ahli mengatakan bahwa sampel yang digunakan itu antara 50 sampai 10. Tapi di beberapa artikel juga mengatakan setidaknya tidak kurang dari 30 subjek. Oke, kemudian yang ketiga adalah instrumen. Nah, instrumen yang digunakan itu adalah untuk mengukur dua variabel atau lebih dalam penelitian korelasional. Nah, pada umumnya penelitian korelasional ini menggunakan berbagai jenis instrumen. Nah, seperti tes, kuesioner, dan observasi. Nah, yang keempat adalah rancangan dan prosedur. Nah, di sini yang ditekankan adalah bagaimana peneliti mengolah data dari variabel tersebut. Ya, di sini bisa pakai yang rumus yang saya terangkan tadi. Kemudian yang kelima, pengumpulan data. Ya, dalam penelitian korelasional, semua data biasanya dikumpulkan dalam jangka waktu yang relatif pendek. Nah, jadi apabila terdapat dua kelompok itu harus dilakukan hampir secara bersamaan, tapi juga harus misalkan kelas A dan kelas B. Nah, di situ kelas A tidak dijadikan satu dengan kelas B. Jadi harus dipisah tapi dalam waktu yang bersamaan. Kemudian terakhir adalah analisis data dan interpretasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, variabel-variabel yang berkorelasi, yang hasil koefisiensi korelasinya itu berkisar antara negatif 1 sampai 1. Nah, semakin dekat koefisien korelasi itu berada pada kisaran 1 atau min 1, maka semakin kuat pula hubungan variabel tersebut.
Nah, apabila hampir mendekati 0 itu menjadi lemah seperti tabel sebelumnya tadi. Studi komparatif. Menurut Hudson tahun 2007, di bukunya tahun 2007 halaman 3, metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dari dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Nah, secara umum saja di sini ada studi komparatif. Komparatif di sini adalah membandingkan. Tentu saja studi komparatif itu sangat erat dengan metode komparatif. Nah, di sini ada ciri-ciri metode komparatif. Yang pertama adalah merupakan dua atau lebih objek yang berbeda. Tentu ya, variabelnya berbeda. Yang kedua, masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah. Nah, tapi memiliki kesamaan, pola, atau cara kerja tertentu. Kemudian objek yang dibandingkan itu jelas dan spesifik. Kemudian memakai standar yang berukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama. Kelebihan dari metode ini adalah yang pertama, layak pada banyak hal, terutama apabila metode eksperimen tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua adalah memperbaiki teknik, metode, statistik, dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial. Yang ketiga adalah metode komparatif dapat mensubstitusikan metode eksperimental. Nah, seperti yang dikatakan di poin 1. Yang keempat adalah penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih aktif. Yang kelima adalah metode komparatif dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Yang keenam adalah telah membuat metode komparatif itu lebih tepat dipertanggungjawabkan. Jadi untuk lebih mudah dipertanggungjawabkan lagi. Sumbernya adalah Nazir tahun 1988 halaman 69. Tentu kelebihan juga ada kelemahan. Kelemahan dari metode komparatif itu adalah satu, tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua adalah sukar memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dan dalam kelompok faktor-faktor yang telah diselidiki. Ya. Yang ketiga adalah persoalan yang disebabkan oleh metode ini sangat kompleks. Yang keempat adalah suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan bersifat akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat juga disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu oleh lain pada sebab yang lain. Kemudian yang kelima adalah apabila saling hubungan antara dua variabel dikemukakan, mungkin sukar untuk menentukan mana yang sebab, mana yang akibat. Prosedur penelitian komparatif. Nah, di sini ada prosedurnya, yaitu ada 5 tahap. Yang pertama adalah penentuan masalah penelitian. Nah, jadi pertama-tama peneliti harus berspekulasi atau berhipotesis dengan apa yang menjadi penyebab fenomena. Nah, fenomena tersebut itu bisa berdasarkan pada hasil penelitian sebelumnya, teori, atau pengamatan secara langsung. Kemudian dari fenomena tersebut, peneliti menentukan kelompok A. Nah, kelompok A ini adalah kelompok yang mempunyai karakteristik yang akan diteliti terkait dengan fenomena yang sebelumnya. Nah, setelah menentukan kelompok A, kemudian peneliti menentukan kelompok B. Nah, kelompok B ini adalah kelompok yang akan dijadikan pembanding. Nah, tentu saja dengan mempertimbangkan karakteristik yang membedakan dengan kelompok penelitian yang A. Nah, kemudian yang keempat adalah pengumpulan data. Nah, biasanya menggunakan instrumen penelitian yang harus
pengumpulan data yang dilakukan harus memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Kemudian kelima, analisis data. Ya, teknik yang digunakan sebagai analisis data dalam penelitian komparatif itu antara lain ada teknik statistik. Ya, apabila menggunakan teknik statistik itu pasti datanya berbentuk nominal. Ya, apabila menggunakan ordinal itu menggunakan teknik statistik run and test. Sebelumnya, apabila menggunakan nominal itu harus menggunakan teknik statistik binomial dan G kuadrat untuk PE yang tadi. Kemudian yang terakhir adalah apabila datanya berbentuk interval atau rasio itu harus menggunakan tes satu sampel. Penelitian survei. Di sini saya mengambil definisi dari dua buku. Yang pertama adalah Margono di bukunya tahun 2005. Kemudian dari Fred di tahun 2004. Nah, untuk Margono tahun 2005 adalah metode penelitian survei ialah pengamatan atau penyelidikan yang kritis untuk mendapatkan keterangan yang terang dan baik terhadap suatu persoalan tertentu dan di dalam suatu daerah tertentu. Nah, kemudian dari Fred sendiri menyatakan bahwa penelitian survei merupakan penelitian mengkaji populasi universe yang besar maupun kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu. Nah, untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interrelasi relatif dari variabel-variabel. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam penelitian survei. Yang pertama adalah identifikasi tujuan. Nah, pastikan bahwa setiap pertanyaan dalam survei membantu untuk menyelesaikan tujuan penelitian. Kemudian tetapkan parameter survei. Nah, tentukan kuesioner atau wawancara itu bersifat anonim atau tidak. Nah, biasanya kalau bersifat anonim, responden itu biasanya lebih jujur. Nah, kemudian kapan peneliti menghentikan survei sehingga responden yang dibutuhkan itu dibatasi. Nah, kemudian atau berapa banyak responden yang dibutuhkan. Nah, kemudian cocokkan pertanyaan dengan tujuan. Nah, peneliti terlebih dahulu menganalisis tujuan sehingga tahu apa saja hal yang perlu ditanyakan pada responden. Kemudian memahami perbedaan pertanyaan terbuka dan tertutup. Nah, misalkan pertanyaan terbuka itu bagaimana cara belajar Anda untuk menghafal kosakata bahasa Jepang. Nah, di situ responden itu menjelaskan dan setiap responden pasti berbeda-beda. Nah, kalau pertanyaan tertutup itu seperti ini, berapa jam Anda belajar bahasa Jepang dalam sehari? Nah, dan kita itu menentukan, misal kurang dari 1 jam, antara 1 jam sampai 2 jam, atau 3 jam sampai 4 jam, atau lebih dari 5 jam ya. Jadi peneliti itu bisa membatasi pilihan. Misalkan yang paling simpel itu iya atau tidak. Kemudian perhatikan urutan pertanyaan. Ya. Biasanya dari sederhana ke kompleks. Ya. Kenapa? Agar responden merasa nyaman untuk menjawab survei. Nah, kemudian yang terakhir dan tak kalah penting adalah buatlah survei dengan singkat. Nah, maksudnya dengan singkat itu antara 5 sampai 10 menit. Agar selain efisien, agar responden tidak terlalu direpotkan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai classroom research atau penelitian kelas. Apa itu penelitian kelas? Dalam Noonan dan Bailey tahun 2009 dijelaskan bahwa penelitian kelas meliputi pelaksanaan penelitian di dalam kondisi pengajaran dan pembelajaran sekolah. Lebih lanjut, Stewart
2013 menjelaskan bahwa penelitian kelas adalah proses menyelidiki pertanyaan-pertanyaan tentang pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis oleh para guru yang ingin memahami kerja mereka lebih baik. Nah, bagaimana cara melakukan penelitian kelas tersebut? Menurut Stewart lagi, guru melakukan penelitian tindakan di lingkungan kelas. Newman dan Bailey tahun 2009 menjelaskan bahwa langkah-langkah di dalam siklus penelitian tindakan adalah 1. Mengidentifikasi isu atau masalah yang ingin diselidiki dalam konteks pribadi. 2. Memikirkan dan merencanakan tindakan yang sesuai atas hal tersebut. 3. Melaksanakan tindakan tersebut. 4. Mengamati hasil nyata dari tindakan. 5. Merefleksikan hasil tindakan dan kemungkinan-kemungkinan lain. Dan 6. Mengulang langkah-langkah di atas. Berikutnya, Mixed Method Research. Apa itu Mixed Method Research atau yang biasa disingkat dengan MMR atau MM? Johnson mendefinisikan bahwa Mixed Method Research adalah tipe penelitian yang mana peneliti atau sekelompok peneliti menggabungkan elemen-elemen pendekatan kualitatif dan kuantitatif, baik dalam hal sudut pandang, pengumpulan data, analisis, maupun teknik simpulan, untuk tujuan-tujuan luas dari luasnya dan dalamnya pemahaman dan pembuktian. Apa saja strategi-strategi dalam mixed method research ini? Pada umumnya dibagi menjadi 2, yakni campuran sekuensial atau bertahap, dan kemudian campuran konkuren atau sewaktu-waktu. Nah, yang pertama, campuran sekuensial atau bertahap ini sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, explanatoris sekuensial, yakni pengumpulan dan analisis data kuantitatif yang diikuti pengumpulan dan analisis data kualitatif yang berdasarkan hasil awal kuantitatif. Untuk explanatoris sekuensial ini bobotnya itu terletak pada data kuantitatif. Nah, untuk yang kedua ini adalah exploratoris sekuensial. Untuk exploratoris sekuensial ini merupakan kebalikan dari yang pertama, sehingga definisinya di sini adalah pengumpulan dan analisis data kualitatif yang diikuti pengumpulan dan analisa data kuantitatif yang berdasarkan hasil awal kualitatif. Sehingga bobot pada strategi ini adalah pada data kualitatif. Kemudian yang ketiga adalah transformatif sekuensial. Transformatif sekuensial ini merupakan penggunaan perspektif teori untuk membentuk prosedur-prosedur tertentu dalam penelitian. Peneliti boleh memilih untuk menggunakan salah satu dari 2 metode dalam tahap pertama. Dan untuk strategi transformatif sekuensial ini bobot bisa dibagi merata pada data kuantitatif dan data kualitatif. Kemudian, untuk strategi campuran konkuren atau yang sewaktu-waktu, ini ada 3 juga. Yang pertama ada triangulasi konkuren, yakni pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dalam waktu bersamaan yang diikuti pembandingan kedua data untuk mengetahui perbedaan atau kombinasi. Kemudian yang kedua, embedded konkuren, hampir sama dengan triangulasi konkuren, namun memiliki metode primer dan sekunder untuk memandu proyek dan menjadi pendukung dalam setiap prosedur penelitian. Metode sekunder yang kurang dominan atau berperan ditancapkan ke metode yang lebih dominan. Kemudian yang ketiga, transformatif konkuren. Seperti model transformatif sekuensial yang mengumpulkan data kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan, serta didasarkan pada perspektif teoritis tertentu. Kemudian, research and development. Apa itu research and development? Menurut Borg dan Gall, penelitian pengembangan
atau R&D dalam pendidikan adalah proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Langkah-langkah dari proses ini biasanya disebut sebagai siklus R&D yang terdiri dari mempelajari temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang akan dikembangkan, mengembangkan produk berdasarkan temuan ini, mengujinya di lapangan yang mana ia akan pada akhirnya digunakan, dan merevisinya untuk memperbaiki kekurangan yang ditemukan dalam tahap mengajukan pengujian. Dalam program R&D yang lebih ketat, siklus ini diulang-ulang sampai data bidang uji menunjukkan bahwa produk memenuhi tujuan yang didefinisikan secara behavioral. Kemudian, apa saja metode R&D ini? Yang pertama, ada deskriptif. Metode deskriptif ini digunakan dalam studi awal. Metode ini menghimpun data kondisi yang ada. Yang pertama, kondisi produk sudah ada perbandingan produk yang akan dikembangkan. Kemudian yang kedua, kondisi pihak pengguna, dan yang ketiga, kondisi faktor pendukung dan penghambat. Kemudian metode kedua, yakni metode evaluatif. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba, dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik hasil maupun proses. Kemudian yang ketiga, eksperimen. Metode eksperimen ini digunakan untuk menguji keampuhan produk yang dihasilkan. Pada uji coba pengukuran baru dalam kerangka pengembangan produk, pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara random. Perbandingan hasil dua kelompok eksperimen menunjukkan tingkat keampuhan dari produk yang dikembangkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.